Di W9, Bu. Kurang jelas kenapa? Gimana? Di W9 distilasi, Bu. Tapi belum ini ya, belum di-zoom-kan kan ya? Sudah pernah di-zoom-kan belum? Dibahas sama cutting gitu, Bu. Oh, yang di itu ya, rekaman YouTube-nya ya? Belum pernah, Bu. Gimana sih? Ya udahlah nih saya ini jelaskan kembali ya. Baik, Ibu. Oke. Ini ya kan sudah tahu ya definisinya. Kita di sini untuk memisahkan ya, destilasi itu salah satu proses pemisahan di mana di sini ada destilasi, kromatografi, kristalisasi dan ekstraksi. Nah, di sini pemisahan ini memang hanya berdasarkan titik didih. Jadi kalau seandainya titik didihnya itu mepet atau hampir sama, kita sebutnya nanti dengan azeotrop ya. Suatu zat yang memang pada kondisi sulit untuk dipisahkan. Untuk pembagiannya, kalau berdasarkan waktu pelaksanaan atau waktu proses, kita sebutnya ada batch sama continuous. Kalau batch itu berarti dia harus diam dulu di tempat ya. Kemudian kalau continuous berjalan langsung, continuous stream tanpa ada interupsi. Jadi tidak perlu ditahan berapa lama. Dia langsung jalan seperti aliran air di pipa, seperti jalan continuous. Nah, adapun tipe-tipenya berdasarkan feed maupun keluarannya kita bisa bagi di sini. Ada binary column, ada multi komponen column. Kalau binary berarti dia yang masuk ke dalam feed dia punya dua komponen, misalnya alkohol sama air, metan, butan, jangan metan butan ya, metan, pentan gitu, seperti itu. Kalau multi berarti dia punya lebih dari dua komponen pada saat dia masuk. Contohnya itu minyak mentah yang masuk ke dalam proses. Nah, itu kan biasanya masuk ke dalam proses pemisahan 3 fase. Dilihat dari komponennya. Kemudian kita punya dibagi berdasarkan jumlah produk aliran yang masuk. Ada produk aliran berarti keluaran dari kolom destilasinya. Di sini disebutkan multi product column. Jadi kolomnya itu mempunyai produk lebih dari 2. Biasanya sebagian dari feed yang masuk atau yang keluar ini dipakai lagi untuk ke dalam. Nah, itu nanti ada prosesnya namanya make it tail. Terus kita punya di sini ada ekstraktif destilasi di mana extra feed muncul di bagian bawah. Kemudian azotropik yang tadi saya bilang di mana extra feed juga muncul di bagian atas agar bisa menambah keseimbangan untuk pemisahan. Kita punya di sini tipe kolom secara internal. Jadi bagian dalam kolom kita bagi juga ada yang kolomnya tuh bentuknya tray kayak piring-piring gitu. Ada juga bentuk kolomnya seperti paket kolom. Bentuknya tuh kayak package yang kantong-kantong di mana tiap kantong atau part itu terisi dengan material-material lain ya untuk memperluas luas kontak antara liquid dengan vapor. Nah, kalau dibagi berdasarkan kontak sama uncontacted, di sini kita punya equilibrium flash. Ini untuk yang uncontacted, artinya pada saat pemisahan tidak ada bersentuhan dengan pelarutnya ataupun senyawa lain. Kemudian di sini dengan contacted vapor. Kalau uncontacted tuh masuk pada saat materialnya masuk. Ini
feed masuk, dia langsung terpisah secara sendiri. Biasanya dia ini kondisi operasi di dalam vesselnya sudah tekanan tinggi atau temperatur tinggi, sehingga bagian yang titik didihnya rendah dia akan nguap terlebih dahulu, yang titik didihnya tinggi dia masih stay di bawah. Ini artinya pemisahan flash ya. Dia berpisah dengan sendirinya tanpa ada kontak apapun. Kemudian ini sama juga dengan diferensial atau simple. Ini konsep yang sama dipakai juga untuk uncontacted destilasi tipe diferensial atau yang simple. Kemudian di sini ada contacted vapor yang akan kita bahas. Di sini ada fraksinasi, yaitu pemisahan komponen dari feed berdasarkan titik didihnya yang biasa nanti ada di bagian belakang. Kemudian di sini ada paket sama ada tray tower. Nah, ini yang disebut dengan fraksinasi, di mana fraksinasi itu dia memisahkan ya berdasarkan titik didih. Seperti kalian lihat, paling atas berarti titik didihnya paling rendah di bawah 40 derajat Celcius. Artinya pada saat dia masuk, nah ini masuk ke bagian bubble cap. Ini namanya bubble cap tower. Bentuknya kayak jamur, dan dalam satu piringan ini kan kayak buletan terus dibelah gitu ya. Sebetulnya nggak hanya satu tapi banyak. Dalam satu piringan ini nanti dia akan mengeluarkan gas, gasnya larut ke dalam solvent. Nah, nanti solvent ini akan melarutkan komponen-komponen yang harus dilarutkan, seperti misalnya ini air, maka yang larut nanti bisa karbon atau NOx atau zat pengasam lainnya. Seperti itu. Sehingga yang keluar, ini kan bersih nih, keluar. Ini gas yang bersih, nanti akan masuk ke dalam larutan ini lagi, keluar jadi lebih bersih. Seperti itu terus ya. Sehingga output dari sini adalah gas bersih yang tidak membawa komponen berat atau zat pengasam lainnya. Hanya kalian suka dengar sweet gas sama sour gas. Jadi sour gas masuk di sini, nanti di sini adalah solvent yang kaya akan komponen berat maupun zat pengasam, seperti itu. Makanya semakin tinggi di atas tower ini harganya semakin mahal. Karena tadi proses yang dilalui banyak. Nah, ini contoh kalau seandainya flash separation ya. Flash separation biasa masuk dia langsung keluar tanpa ada kontak. Kalau yang ini mesti ada kontak dulu. Di mana kita mengenal dari flux. Di sini ada 2 sistem ya. 3. Ada sistem reboilernya, ada sistem pendinginnya. Ini kondenser, dia juga harusnya punya sistem pendingin nih di sini. Nanti akan kita jelaskan di slide setelahnya. Nah, ini yang kita sebut dengan package tower. Ya, dia punya package bed, di dalamnya ada racing atau zat filling yang akan memperluas kontak antara gas dengan scrubbing liquid di sini. Biasanya ini dipakai tidak hanya di perusahaan oil and gas, tapi di semua industri sebelum gas kotor atau polusi atau emisinya dikeluarin. Contohnya, seandainya pabrik kalian itu mengeluarkan banyak NOx ataupun SO2. Nah ini, kenapa ya laptop saya? Nah ini SO2 dan NOx ini diatur sama negara. Tiap industri di tiap tahunnya, kayak pabrik baru atau pabrik lama itu diatur. ppm-nya tuh misalnya SOx itu cuma 650 ppm. Ini untuk industri semen yang saya tahu ya. Kalau industri gas harusnya lebih kecil lagi karena kalian tidak pakai ada clinker. NOx ini 800 ppm. Nah, kalau seandainya emisi kalian tuh di atas dari ini, maka kalian harus masang instalasi ini sebelum gas tersebut keluar dari stak atau cerobong asapnya kalian. Nah, ini di negara udah diatur ya di Kementerian Peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup, dan tiap industri ada, bisa dicek di situ. Nah, salah satu yang paling aman untuk mengontrol ini adalah dengan wet scrubber. Scrub itu artinya mengambil ya. Nah, ini ada packet bed, di sini ada tray. Ini namanya tray column. Tray bentuknya ada stage 1, stage 2, stage 3, dan sebagainya. Ini dalam stage ini juga kita bagi menjadi 2 seksi. Ada seksi stripping section, ada sesi rectifying. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke dalam gambar ininya ya, keseimbangan kolom di dalam. Di bagian stripping section, artinya pada bagian ini kotorannya itu ya, kotoran gas kalian nih membawa SO2 dan NOx. Kotoran SO2 dan NOx itu diambil di sini. Pokoknya zat-zat yang pingin diambil itu ada di bagian ini. Terus di sini apa, Bu? Di sini adalah zat yang memperkaya, rectifying, memperkaya komponen yang kalian mau. Misalnya di sini kalian berharap lebih banyak CH4 misal ya. Maka nanti di sini reflux itu akan kaya akan CH4 juga molnya. Kenapa harus ada ini diperkaya? Ini kan ibaratnya produk akhir yang kalian minta. Kenapa dimasukin lagi ke dalam sini? Nah, ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan kolom sehingga CH4 yang terekstrak di sini komponennya lebih banyak daripada yang tanpa pakai reflux. Seperti itu. Nah, kemudian ini proses di dalam stage. Nanti kalian akan mengenal namanya overflow. Kalau tadi kan yang kalian lihat di awal tuh namanya bubble cap tower. Kalau ini namanya tray biasa, bentuknya bolong-bolong gitu. Bentuknya bolong-bolong kayak gini. Tujuannya apa? Agar nanti udara yang masuk ke sini ya bisa melewati bagian ini. Kenapa, Bu, air yang di sini nggak jatuh? Nggak jatuh karena dilawan sama tekanan dari gas di bawahnya. Seperti itu ya. Sehingga apa? Gas yang masuk di awal, kan gas masuk dari bawah satu nih. Gas keluar ke stage berikutnya dan seterusnya. Yang air atau liquidnya masuk dari atas. Nah, stage ini, gas yang di sini dia kehilangan zat pengasam 0,1% misalnya. Masuk lagi ke atas, dia dihilangin lagi, jadi 0,2%. Makin ke atas, secara akumulasi, zat pengasamnya sudah banyak yang terabsorb ya oleh liquid tadi. Sehingga yang keluar jadi clean gas. Kurang lebih itu ya prinsip kerjanya. Nah, adapun bagian-bagian kolom destilasi, ini nggak semuanya seperti ini ya. Tapi ini kayak yang paling lengkapnya lah ibaratnya. Yang pertama ada demister. Demister itu alat yang untuk memisahkan ya droplet atau titik air yang terikut dari uap yang akan meninggalkan kolom. Nah, ini demister ini. Jadi kan pada saat kalian proses kan itu proses pemisahan liquid dan gas. Liquid tadi yang terikut dalam bentuk droplet bisa nyangkut di sini biar tidak terikut sehingga yang keluar di sini pure fasenya gas atau fasenya vapor. Seperti itu. Dan nomor 2 di sini adalah saluran irigasi ya untuk menyalurkan air tadi, scrubbing liquid. Nomor 3, laying on V-shape support plate. Nah, sini ada V-shape support plate-nya kelihatan kan. Nomor 4, nih di sini ada juga bagian penyanggah ya. Untuk mencegah bed expansion ya di bagian package nih. Di sini nomor 3 dan 4 ini nggak kelihatan dari kita, tapi dia itu sebagai pensupport dari package ringnya. Nomor 5, the liquid leaving the random package bed is collected in chevron fan. Nah ini nih, chevron fan. Chevron tuh bentuknya kayak ya piramida gitu lah bentuknya. Kemudian, the liquid leaving the random package in chevron fan
kemudian masuk ke nomor 5 tadi. Yang dimana nanti dia akan bercampur dengan liquid feed masuk ya dari nozzle. Nih, feed masuk dari nozzle. Kemudian nanti dia akan disalurkan lagi liquid masuk tadi dengan nomor 2 sama ya. Nomor 2 kita sebut dengan irigasi sebagai distributornya ya, agar liquidnya itu masuk ke tiap bagian dari kolom. Nomor 6 dan 7 sama support, jadi fungsinya sama kayak 3 dan 4. Kemudian masuk ke dalam kolektor nomor 9. Dan di sini juga ada nomor 8, tempat untuk keluaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini namanya kolom fraksinasi yang tadi hampir sama. Dan kalau kalian perhatikan kolom fraksinasi, dia punya multi produk yang bakal keluar. Di mana tiap keluaran itu berdasarkan titik didih dari komponennya. Nah, di sini ada crude oil yang dibakar. Nah, kenapa perlu dibakar? Untuk menyesuaikan memang pertama dengan kondisi kolom. Yang kedua untuk mempermudah proses pemisahan. Karena nanti kita biar tidak perlu, kalau bisa jangan sampai ada boiler di sini. Lebih baik cuma cukup bakar di depan sehingga tidak perlu ada tambahan operasi bahan bakar untuk di boiler. Nah, kalian tadi sudah ngeliat video ini belum? Halo? Ya, saya belum, Bu, yang itu. Belum ya? Yang sudah, misalnya siapa nih yang sudah nih? Ada nggak? Ini saya jelaskan kembali ya. Ini proses lengkap kolom destilasi yang punya sistem pendingin dan sistem pemanas atau reboiler. Ya. Jadi pertama, kita pelajari dulu ada komponennya dan bagian-bagiannya. Kita punya seperti tadi kolom utama. Di sini kita sebut kolom destilasi dengan tipe tray column. Di sini kita punya feed plate. Ini artinya plate atau tray stage ya, di mana feed itu masuk. Oke. Ini kita punya 2 heater, tapi kita punya total ada 3 heat exchanger ya. Kita mulai dari sini, feed masuk. Pada saat feed masuk, temperaturnya akan disesuaikan dengan kondisi operasi di dalam kolom. Ya, dia dipanasin, tapi kita nggak usah pakai sumber panas. Dia cukup dipanasin, kita sebut dia preheater ya. Dengan apa? Dengan panas dari produk bagian bawah sini. Oke. Jadi kita punya produk dari reboiler yang masih panas, dipakai di sini. Karena dia masih punya kalor yang cukup untuk memanaskan. Nah, sesudah temperaturnya panas, maka feed-nya akan masuk ke kolom pada bagian feed plate. Ada bagian feed plate. Nah, di dalam feed plate ini, seperti biasa, dia akan terpisah, ya, berpisah di mana ya komponen dengan titik didih yang rendah naik ke atas. Dan komponen dengan fraksi yang berat dan titik didih yang tinggi akan tetap stay di bawah. Oke. Di sini dia tidak punya solvent khusus ya, tapi dia punya rectifying ya. Dia punya reflux liquid. Refluxnya dari dia sendiri yang sudah lebih murni. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa kolom ini akan dibagi menjadi 2 seksi. Bagian yang akan memperkaya dan bagian yang akan menstrip atau mengambil zat pengasam. Jadi di sini adalah proses di mana zat pengasam terambil ya. Kan gas tersebut kan punya zat pengasam atau zat-zat lain yang ingin dipisahkan. Entah itu zat pengasamnya yang dipisahin
atau entah itu bisa juga zat yang memiliki titik didih yang tinggi. Dia akan terpisah secara alami. Zat yang sudah berat atau zat pengasam yang dapat larut, dia akan jatuh ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada Y. Ini ada Y. Y itu namanya fraksi mol. Jadi pada saat fit masuk, ini fit nih. Dia punya komponen A, dia punya komponen B. Komponen A ini dia bisa dalam bentuk liquid, dia bisa dalam bentuk, dia juga bisa dalam bentuk vapor. Nah, ini namanya fraksi mol. Fraksi mol si A dalam bentuk liquid, fraksi mol si A dalam bentuk vapor. Di sini juga dia punya B juga sama. B, A itu zat A, misalnya zat A-nya itu metan, yang di sini misalnya zat A-nya itu pentan. Ini misalnya C1, ini misalnya C5. Nah, C5 itu di dalam fit juga punya fase liquidnya. Dia juga punya di fase vapornya. Sampai sini paham? Bu. Paham Oke. Ibu. Paham Ibu. Nah, jadi kita punya dua komponen dengan dua fase. Oke. Artinya di YT ini dia kayak akan isinya vapor doang nih. Isinya vapor, fraksi vapor dari A maupun dari B. Misalnya yang A ini, A itu yang komponen dengan titik didih T boiling ya, titik didih yang paling rendah. Sedangkan jangan sama deh. TD ya biar kalian gak bingung. Titik didih yang rendah, sedangkan B itu memiliki titik didih yang tinggi. Nah, titik didih yang tinggi. Sehingga YT di sini, YT itu Y total ya. Y total di atas itu pasti akan memiliki banyak YA daripada YB dibandingkan YB. Misalnya di sini 0,99 gitu. Maka YB-nya 0,1. Ini koma ya, 0,1 gitu. Kenapa YB-nya kecil? Karena YB itu lebih banyak jatuh ke fase liquid. Dan di bagian bawah. Mana nih tadi? YB itu bakal banyak di sini nih. Dalam fase liquid. Bu, kenapa di sini nggak pure YA doang? Karena saya menganut semua sistem itu tidak akan ada yang sempurna. Pasti ada yang terikut, walaupun sedikit. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada vapor. Nah, vapor adalah yang kita minta ya, yang kita mau itu, yang kita harapkan produknya. Nah, produk nanti si Y total yang kaya akan YA ini, dia akan didinginkan dengan sistem kondenser. Nah, ini di luar dari sistem destilasi ya. Sistem pendingin dengan cold water luar. Ya, dia dingin. Dinginnya ini nanti akan dipakai untuk mendinginkan Ini si Bu, vapor YT tadi. Ya, kenapa tadi? printernya mati. Kenapa tadi nggak dengar? Screen share-nya mati Bu. Astagfirullahaladzim, iya maaf. Bentar ya. Mana ini? Nah, maaf. Tadi sampai mana? Nah, YT itu yang paling atas. YT di sini itu terdiri dari YA dan YB, tapi YA-nya lebih banyak. Masih ingat ya? YA itu adalah komponen A di fase
vapor. Dan YB adalah komponen B, fraksi mol B di fase vapor. Kenapa A lebih banyak? Karena A ini dalam skenario kita, dia memiliki titik didih yang paling rendah dibandingkan dengan komponen B. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanya? Bu. Nah, si YT ini nanti dia akan didinginkan dan ditampung lah ya, ditampung di dalam akumulator. Sebagian akan turun sebagai produk dengan kondisi didinginin lagi. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam kolom sebagai larutan reflux. Seperti itu. Ini tempat reflux sendiri. Jadi kalian punya produk di sini, overhead product, artinya produk bagian atas. Nah, sekarang kita masuk ke stripping section. Stripping section itu kan bagian yang mengambil komponen-komponen yang tidak diharapkan dari overhead product, serta di stripping section inilah berkumpulnya komponen yang memiliki titik didih yang tinggi. Oke. Nah, walaupun dia tempatnya mayoritas liquid, tapi dia tetap punya uap. Makanya di sini ada komponen B kaya di sini nih. Ada fraksi mol B, tapi juga tetap aja ada fraksi mol gas A, ya liquid vapor A, yang terbawa di sini. Nah, makanya biar nggak rugi-rugi amat, liquid campuran tadi dipanasin. Nah, ini kita punya sistem pemanas. Steam dari sumber luar dari sini, sumber luar di luar kolom kita, masuk ke dalam, entah itu ke dalam coil, entah itu ke dalam jacket heater, masuk ke dalam reboiler steamnya tadi, memanaskan campuran. Sehingga terpisahlah bener-bener yang bagian berat sama uap. Ini saking nggak mau ruginya ya, jangan sampai ada komponen A yang terbawa ke bawah. Nanti bentuk vapornya dia akan kaya akan YB, tapi juga tetap ada YA yang terikut, gitu ya. Jadi YA-nya ntar naik, berkumpul ketemu sama dari feed dan ketemu sama reflux, ikut naik ke atas. Nah, nasib dari liquid yang berat dan zat pengasap yang tidak dibutuhkan akan masuk ke bawah ke bagian bottom. Bagi liquid sini, bagi liquid yang ada di reboiler, pada saat dia masuk ke sini, ke alat ini, dia dianggap sebagai bottom cooler. Ya. Tapi bagi feed yang masuk dari sisi point of view-nya feed yang masuk, ini bukan bottom cooler, tapi ini preheater-nya feed. Paham sampai sini? Paham Oke, nih, Bu. Budi, mana Budi? Budi, ini ada 2 nama kan Budi? Kita sebut alat ini dengan nama apa aja? Ya, bottom cooler. Dan bottom cooler serta Dan bottom product. bukan bottom produk. Bottom ini alat ini Oh, namanya bottom cooler dan apa tadi? si feed preheater, feed preheater ya. Oh iya Bu. Oke. Bottom product itu produk, bukan nama alat. Produk yang didapatkan dari bagian bawah. Ya, jadi kita punya satu feed masuk, input kalau kita bikin raja mas energi, masuk feed, keluar overhead product, dan bottom product. Ya, misalnya feed ini masuk komposisi A dan B-nya 50-50. Tapi pas keluar overhead product itu kayak akan A, XA, dan bottom product dia akan kaya dengan XB. Kenapa saya sebut X? Karena di sini fasenya udah jadi liquid. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini ada videonya, ntar kalian bisa lihat lagi. Cara ngeliatnya tuh tadi kalian share screen, apa bukan share screen, dibesarin tampilannya terus nanti kalian klik aja. Ya. Siap, Bu.
Siap, Bu. Pemisahan ini dipisahkan berdasarkan perbedaan boiling point dari tiap komponen. Jadi artinya kalau komponen kamu mempunyai titik didih yang hampir sama, nanti ada lagi sesinya namanya komponen destilasi secara azeotrop ya. Jadi yang dimainin adalah tekanannya. Nah, ini kita punya juga ada vapor, pressure, dan boiling. Ini konsep-konsep dasar dan apa namanya ya, proses deskripsi proses dari destilasi. Tadi pemisahan itu bisa berdasarkan titik didih, juga perbedaan konsentrasi. Berdasarkan perbedaan konsentrasi dari komponennya. Jadi kalau seandainya komponennya kayak akan komponen B itu yang titik didihnya tinggi ya. Maka nanti kalian akan memiliki boiling point karakteristik yang berbeda. Kayak masih ingat ya, tekanan total produk itu tergantung dari tekanan parsial di campuran tersebut. Nah, itu yang menjadi basic dari destilasi. Kemudian kita di sini ada tekanan uap dan boiling. Nah, tekanan uap dari liquid pada temperatur tertentu di keseimbangan ya sesuai dengan banyaknya molekul yang meninggalkan atau masuk ke dalam liquid surface. Ini adalah poin-poin yang harus kita perhatikan terhadap tekanan uap. Yang pertama, energi input akan menaikkan tekanan uap. Tekanan uap itu akan berpengaruh terhadap, bukan berpengaruh ya, ini berelasi dengan titik didih. Nah, boiling itu dikatakan mendidih apabila tekanan uap sama dengan tekanan di sekitarnya. Nah, fenomena inilah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa air mendidih di 100 derajat Celcius? Ya, 1 atm. Dan dia akan mendidih di misalnya 80 derajat Celcius 0,5 atm. Artinya apa? Pada tekanan 0,5 atm terjadi penurunan tekanan uap. Tekanan uapnya turun, temperaturnya juga ikut turun. Kemudahan suatu liquid untuk mendidih tergantung dari volatilitasnya. Volatilitas itu adalah kemudahan suatu liquid untuk dapat menguap. Alkohol lebih volatil daripada air, ya kan? Makanya alkohol kalau di tangan kita dia lebih cepat kering daripada air. Itu contoh dari perbedaan volatility ya. Nah, tekanan uap atau boiling point dari campuran ya tergantung dari komponennya. Komponen di campuran. Dan tadi destilasi terjadi karena perbedaan volatilitas komponen. Kalau tidak ada beda volatilitas sulit untuk dipisahkan. Nah, ini cara baca grafik gambar grafik daunnya. Saya ulangi lagi ya. Kalau seandainya kalian udah pernah belajar sebelumnya.
Nah, ini grafik ini mencontohkan atau menggambarkan bagaimana suatu komponen akan mempengaruhi keseimbangan komposisi ya. Keseimbangan komposisi akan mempengaruhi poin. Contoh, kita punya ada larutan terdiri dari dua komponen yaitu A dan B. Kita sebut dia dengan binary mixture. The boiling point of A di mana mol fraksi A-nya satu, artinya full dia A doang. Ini A nih. Ini A, ini satu itu artinya murni A doang. Kalau larutan yang murni dengan komponen A, maka titik didihnya hanya 80 sekian. Saya anggap aja 82. Maka titik didih komponen A adalah 82 derajat Celcius. Setelah gitu. Nah, kalau dia 0, di sini artinya 0, berarti dia pure B. Nah, titik didih pure B di sini adalah 110 derajat Celcius. Paham? Paham. Paham Ibu. Nah, coba sekarang. Kalau seandainya 0,4, itu artinya apa? Titik didihnya ada di sekitar 90 ya Bu. Titik didihnya siapa? Arti 0,4 ini apa? Yo. Mol fraksinya A, Bu. Mol Ya. fraksi. Mol fraksi A 0,4, berarti mol fraksi B-nya 0,6. 0,6. Nah, di sini ada 90. Berarti 90 sekian ini adalah titik didih campuran. Oke. Bagian bawah ini kita sebut apa? Garis bawah ini. Ada yang tahu? Bubble point kah Bu? Arti dari bubble point adalah Saat mulai mengembun. mengembun apa-apa. Menguap, Bu. Saat mulai menguap. Titik di mana uap mulai terbentuk itu namanya bubble point. Kalau dew point titik di mana dia mulai mengembun. Ya, di sini nih. Dew point saturated atau uap jenuh mulai terkondensasi atau kita sebutnya mengembun. Start to condense. Liquid start to boil untuk yang bubble point. Bagian di atas dew point kita sebut dengan superheated vapor. Bagian di bawah bubble point kita sebut dengan daerah subcool liquid. Kalau kita punya 0,4 nih contoh. Ini 0,4 larutan kita ya, terdiri dari 0,4 fraksi mol A, 0,6 fraksi mol B. Tapi temperatur kita di lingkungan itu 80 derajat. 80 derajat Celcius. Berarti campuran kita tuh ada di bagian apa? Halo? Liquid. Ya. Fase yang kita dapatkan fase Liquid. Liquid, Bu. liquid. Nah, pada saat kita naikkan temperaturnya, dulu kita naikin, kita ke 90, nanti kita akan mendapatkan uap pertama. Terus kalian lihat di uap tersebut, kan kita kan punya uap dan punya liquid ya, kan karena ada di titik ini. Nah, bagian yang menguap, komponen uap itu Y, dia akan memiliki A sebanyak apa nih? Titik-titik. Nah, kurang lebih
YA, kan uap kan ya, kalau uapnya tadi saya kondensasikan, maka komponen fraksi A dia akan 0,8. Jadi overhead produk kalian mempunyai komposisi A lebih kaya, hampir 2 kalinya, 0,8 fraksi molnya. Terus bagian B atau XA, dia tetap punya 0,4. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ini, Bu. Itu untuk temperatur 90 derajat ya, Bu? Iya, di sini kalau seadanya saya panasin. Maka kita punya IA-nya 0,8. Benar. Oke. 0,8 kan dia punya uap. IA nih. IA-nya ini nanti kita kondensasikan. Konsentrasi YA yang sudah dikondensasikan, di mana YA itu hasil pemanasan di suhu 90, maka konsentrasinya menjadi 0, berapa nih? 8 nih XA ya. Sorry. Karena bentuknya udah liquid ya, Nak. Karena udah dalam kondisi kondensasi kan bentuknya liquid. Jadi XA-nya 0,85 misalnya. 0, ya Allah jelek banget. Saya nulisnya pakai mal. 82 lah. 82. Nah, nanti 0,82 kalau udah di sini, kamu manasinnya nggak usah sampai 90. Kenapa? Nah, suhunya lebih rendah lagi aja. 80 berapa nih? Kamu panasin di 85 derajat Celcius. Mau panasin lagi di sini. Nah, kamu dapat YA2, stage kedua. Kamu lihat ke bagian bawah, kamu kondensasikan, oh saya mendapatkan 0,99 misalnya, 0,98. XA stage kedua. Seperti itu. Jadi lebih kaya kan? Yang tadinya XA campuran 0,4, saya dapatnya jadi 0,98 dengan 2 kali pemanasan. Nah, seperti ini ya. Ini saya menjelaskan yang sudah ada ditulis di sini. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, inilah konsep dasar untuk bikin oil and gas. Kadang untuk mendapatkan kandungan alkohol yang bagus ya. Kalau nggak salah minuman keras juga pakai destilasi ini konsepnya. Nah, itu prinsip dasar dari destilasi. Ya, semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian menggambarnya yang kedua ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tekanan uap larutan ideal itu bergantung terhadap tekanan uap masing-masing dari fraksi molnya ya, yang ada di dalam larutan tersebut. Contoh, ini kita punya heptan, ini kita punya heksan. Kalau heptan, di sini heptan nih, dia mol fraksi of heksan. Berarti titik didih, kalau dia 0 di sini, mol fraksi heksan. Kalau 1 berarti ini pure heksan. Makanya titik didihnya. Nah, titik didihnya dia pakainya tekanan uap. Jadi tekanan uapnya atau titik didihnya heksan tuh di sini. Kalau heptan, berarti titiknya di sini. Ini adalah tekanan total. Berkorelasi ya tekanan uap sama titik didih seperti itu. Kalaupun nanti kalian gambarkan ini titik didih sumbu Y-nya, ya sama aja, grafiknya kurang lebih sama kayak gini. Cuma ini kita pakai hukum Raoult, yaitu tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap larut murni dari fraksi mol zat pelarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Ini bukan larut ya, fraksi mol zat terlarut.
Nah, tapi kan nggak selamanya ideal lurus kayak gini. Pasti ada P total aktual ya. Ini diambil berdasarkan praktik langsung. Ini real gas, kalau tadi gas ideal, makan gambarnya lurus. Ini untuk real gas di mana dia tidak suka satu sama lain. Misalnya fraksi dua komponen yang tidak saling larut. Maka gambar tekanannya, P totalnya dia akan cenderung ke bawah. Seperti itu. Kenapa? Karena larutannya atau campurannya itu dia lebih suka tends to stay in liquid. Terus dia menghasilkan deviasi negatif terhadap hukum Raoult. Artinya deviasi negatif itu apa? Artinya dia di bawah, nilainya di bawah dari yang hukum Raoult tetapkan. Ini kan ideal. Tapi kalau seandainya tiap komponen itu saling senang satu sama lain, affinity-nya tinggi, maka nilainya akan di atas dari prediksi hukum Raoult. Ya. Kenapa? Karena dia suka dari dalam bentuk gas. Kan semakin banyak gas yang terbentuk, semakin tinggi tekanannya. Maka di sini terbaca tekanannya selalu di atas dari hukum Raoult nih, tinggi di atas. Contohnya benzen dan disulfide, karbon disulfide. Ini kita punya tekanan total ya, sama tadi hukum Raoult, Dalton. Penjumlahan dari tekanan parsial tiap komponen, P total sama dengan PA tambah PB. Kita gabung Dalton dengan Raoult, maka uap yang dihasilkan pada proses destilasi bergantung pada tekanan uap dan fraksi mol tiap komponen. Ini tekanan uap dan fraksi mol tiap komponen. Kalian jumlahkan nih, karena misalnya ini biner, maka tekanan uapnya gabungan antara hasil kali tekanan uap parsial komponen A dikali dengan fraksinya dalam kondisi liquid ya, kali ditambah dengan tekanan uap B dikali dengan fraksi mol B. Oke. Nih, sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Cuma ini kita gambarin dalam kondisi grafiknya real gas. Ini garis keseimbangan. Aduh, di mana ini? Mana garis? Ini uap, kondisi uap. Dan ini adalah garis keseimbangan liquid dan vapor dalam kondisi seimbang. Ini PA, tekanan uap dari komponen yang titik didihnya rendah. Ini PB, tekanan uap dari komponen yang titik didihnya tinggi. Ini pure A nih, berarti A ini yang tekanan yang titik didihnya rendah nih. A itu yang titik didihnya rendah. Nah, di sini A1, tapi di bagian yang B, iya 0. Pada saat dia masuk di tekanan 1 nih, kita punya larutan dengan XA 0,4 ya. Tekanannya sesuai di sini. Maka kita akan mendapatkan titik di sini karena di sini vapor. Gini liquid state. Bagian atas berarti XA-nya 0,4, XB-nya 0,6. Ini diagram biner, di sini liquid, di sini vapor. Nah, dia bilang XA-nya 0,4, YA-nya di sini 0,7 sekian, 0,75 lah paling.
Contoh pertama, cara membacanya hampir sama kayak yang sebelumnya. Seandainya kita punya T1 dalam fasenya masih liquid karena masih di bawah boiling point. Terus kita panasin sampai T2. T2 berarti menyentuh di sini nih, titik keseimbangan. Dari titik keseimbangan sini, nah kita mendapatkan nilai Y2, kondensasi ya, kondensat dalam bentuk vapor. Jadi komponen kedua. Komponen kedua nanti yang udah di sini kita panasin lagi ya kan, nanti kita dapat Y3 dan gitu seterusnya. Ini T2 dan kita dapat Y2. Pada saat as the more volatile component B is boil off, misalnya B-nya tuh boil off, ini kondisi ini B-nya. Kenapa B disebut volatil? Karena ini pure B, titik tidingnya lebih rendah ya dibandingkan pada saat dia pure A. Oke. Pada saat more volatile komponen dididihkan atau sudah menguap, the liquid and vapor condensate composition shift to the left. Nah, kok harus orange di teruapkan kan dia? Karena dia teruapkan, maka dia akan bergeser. Karena sebagian dari komponen B sudah berubah menjadi uap sehingga XB-nya menjadi kecil. Nih, makanya dari 0,6, 0,5 dia akan geser ke 0,2 gitu. Pada T4, the last trace of liquid disappear, berarti liquid sudah bagian akhirnya sudah menghilang. Sehingga sistem ini sekarang entirely vapor dan komposisinya adalah Y4. Kenapa kita perlu fraksional distilasi? Fraksional distilasi itu ya yang bertingkat-tingkat, misalkan titik didih, karena tidak semua 100% komponen dapat dipisahkan. Oleh karenanya, butuh destilasi dengan liquid ya. Sebagian liquid dengan multi produk yang keluar. Dan sebagian uap dikumpulkan kembali, ya, redestillated itu dengan proses yang kita sebut dengan rectifying ya. Di mana hasil tersebut bila kita lakukan berkali-kali, maka akan didapatkan hasil yang lebih pure, bisa mencapai 0,99 walaupun nggak 100%. Nih, kesimpulannya yang tadi. Temperatur 0. Kita T0 di sini. Kita dapat Y0. Kita dapat Y0. Dari Y0 kita masukin dapat T2. Sini. Pada saat kita masukin ke Y2, kita mendapatkan T2 atau destilasi ke-2. Ya, di sini ada D2. Destilat tadi. Destilat tadi kita masukin lagi ke sini. Sorry. Ini A ya. Dari Y0 kan ini 0,7 sekian. Terus kita panasin lagi. Kalau seandainya di suhu T1, kita panasin di suhu T1, maka kita akan mendapatkan destilat pertama di 0,4-an. Nah, 0,4 ini nanti kita destilasi lagi nih. Kita panasin lagi, kita akan mendapatkan R itu residu, bagian bottom product, D itu destilat. Gitu loh. D2 ini kalau kita panasin kan ini titiknya nggak ada di sini. Kita akan mendapatkan ini temperatur, kita lurusin pada temperatur T2 kita akan mendapatkan destilat dengan komponen 0,6B, 0,58B, dan kita akan mendapatkan residu sebanyak 0,1B. Destilat tadi yang sudah kalian liquidkan ya, yang destilat tadi yang sudah diliquidkan,
Terus kita panasin lagi di suhu yang lebih rendah. Kita akan mendapatkan D3 di mana B-nya tuh jadi 0,85, residunya menjadi shift ya ke 0,35 residunya. Nah, nanti kalian panaskan lagi nih 0,8, kalau dipanasin lagi 0,8 kalau dipanasin lagi kalian akan mendapatkan hasil B yang lebih murni ya, jadi kayak 0,98 di situ. Residunya jadi di sini 4. Nah, ini kalau dibikin jadi bentuk tangga. Pemanasan pertama, pemanasan kedua, pemanasan ketiga, pemanasan keempat. Dari sini kalian bisa mendapatkan apa? Stage. Oh, berarti saya untuk memurnikan dari 0,2 campuran B ini menjadi 0,9 saya butuh 4 stage dengan temperatur T0 sampai T3 atau T4. Makanya kolom destilasi itu boilernya di bawah, karena semakin di atas temperaturnya semakin rendah sesuai dengan proses destilasi. Tuh, itu proses pemisahannya ya. Azeotrop adalah campuran dari 2 atau lebih komponen yang terikat sangat kuat sehingga sulit untuk dipisahkan dengan destilasi biasa. Selain terikat dengan kuat, mereka juga memiliki titik didih yang konstan ya. Fase uap yang dihasilkan memiliki titik didih yang sama di fase cairnya sehingga disebut dengan campuran azeotrop. Maka cara destilasinya bisa menggunakan solvent. Artinya apa? Walaupun titik didihnya sama, tapi kelarutannya berbeda. Nah, jadi yang satu bisa larut dalam solvent, nitrat, yang satunya enggak. Nah, itu kan bisa dipisahin notren. Kalau ternyata dia kelarutannya sama, ya udah pakai beda tekanan. Kalau beda tekanannya nggak bisa, ya udah pakai molecular shift. Secara molekulnya beda apa enggak? Kalau setiga ini nggak bisa, ya udah, berarti emang nggak bisa dipisahin lagi. Seperti itu. Nah, itulah kurang lebih destilasi ya. Ke depan kita ketemu offline, kita akan mencoba membahas mengenai make tail ataupun raca massa dan energi dari proses ini. Oke, kurang lebih itu. Silakan nanti saya nggak ada tugas ya. Halo. Baik, Bu. Cukup kalian rangkum aja pertemuan kita hari ini dengan bahasa kalian masing-masing. Kalau bisa kalian gambar, terus kalian rangkum prosesnya, deskripsinya. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Bisa, Bu. Siap, bisa, Ibu. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Bu. Sehat-sehat terus, Bu. Selamat, Bu. Lip. Sehat.